Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Winescope. Pemirsa, Kanada mengatakan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui airdrop ke Gaza. Airdrop tersebut terdiri dari 21.600 pon bantuan. Informasi lainnya pemirsa, jumlah truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza selama 8 hari terakhir sangat terbatas. Kondisi ini memperparah krisis malnutrisi sebab bantuan yang disalurkan di bawah kebutuhan harian minimal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mendorong penaklukan penuh jalur Gaza dan mengancam pejabat militer untuk mundur jika tak mendukung rencana tersebut. Meski keluarga sandera dan lembaga pertahanan menentangnya karena dinilai membahayakan nyawa para tawanan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendorong perluasan operasi militer untuk menguasai seluruh wilayah jalur Gaza. Ia bahkan mengancam akan meminta sejumlah pejabat tinggi mundur jika tidak mendukung rencana tersebut. Menurut laporan media lokal, pada Selasa 5 Agustus, Netanyahu dijadwalkan memimpin rapat kabinet keamanan guna membahas langkah militer lanjutan. Seorang pejabat yang mengetahui isi agenda pertemuan menyebutkan bahwa keputusan penaklukan penuh telah bulat dan siapapun yang tidak sejalan, termasuk kepala staf angkatan bersenjata, diminta mundur. Namun, lembaga pertahanan disebut menolak rencana itu karena sejumlah wilayah target diyakini menjadi lokasi para sandera. Saat ini, sekitar 50 orang dilaporkan masih disandera di Gaza, dengan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar membela langkah militer tersebut dengan menyebutnya sebagai upaya untuk menyelamatkan para sandera dan mengakhiri konflik setelah kesepakatan parsial sebelumnya gagal membuahkan hasil. Namun, rencana itu ditentang keluarga para sandera. Dalam forum akhir pekan, mereka memperingatkan pemerintah agar tidak mengambil keputusan yang justru membahayakan keselamatan para sandera. Mereka juga menuding Netanyahu menyesatkan publik dengan narasi pembebasan lewat kemenangan militer yang mereka sebut sebagai kebohongan besar. Melalui pernyataan resmi, forum tersebut menyuarakan agar Israel dan Hamas segera menyepakati pemulangan seluruh sandera, menghentikan perang, dan memulai upaya pemulihan. Desakan Netanyahu untuk menguasai Gaza muncul di tengah negosiasi gencatan senjata yang masih berlangsung. Tekanan ini diperkirakan dapat memperumit jalannya dialog. Sementara itu, Hamas menegaskan bahwa perundingan hanya bisa dilanjutkan jika krisis kemanusiaan di Gaza segera ditangani. Salah satu pejabat Hamas menyatakan tak ada gunanya melanjutkan negosiasi selama kelaparan masih melanda wilayah tersebut. Sejak agresi dimulai, Israel memperketat akses bantuan, bahkan sempat menahan sejumlah truk kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Dampaknya, warga sipil mengalami kelaparan akut. Dalam beberapa pekan terakhir,
Ratusan orang dilaporkan meninggal akibat malnutrisi, sementara total korban jiwa selama agresi dilaporkan telah melampaui 60.000 orang. Di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza, Hamas menyatakan kesiapannya membuka akses bantuan bagi para sandera. Namun dengan syarat Israel harus menghentikan serangan udara dan membuka koridor kemanusiaan secara permanen. Hamas menyatakan kesiapannya mengizinkan bantuan kemanusiaan bagi para sandera di Gaza jika Israel menghentikan serangan udara dan membuka koridor kemanusiaan secara permanen. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu 3 Agustus 2025 di tengah sorotan internasional atas memburuknya kondisi para sandera. Hamas bahkan bersedia berkoordinasi dengan Palang Merah Internasional atau ICRC untuk pengiriman bantuan, asalkan kedua syarat tersebut dipenuhi oleh Israel. Pernyataan itu muncul sehari setelah Hamas merilis video kedua yang menampilkan sandera Israel Eviatar David dalam kondisi sangat kurus dan menggali lubang yang disebutnya sebagai kuburan sendiri. Video tersebut memicu kemarahan negara-negara barat dan memperburuk tekanan internasional terhadap Hamas. Pemerintah Israel menyatakan Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas nasib para sandera. Sementara itu, Forum Keluarga Sandera menilai pernyataan Hamas sebagai pengalihan isu dan menegaskan bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas keselamatan sandera yang ditahan dalam kondisi sulit selama lebih dari 660 hari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa ia telah meminta Palang Merah segera memberikan bantuan kemanusiaan kepada para sandera. Pemerintah Israel memperkirakan masih ada sekitar 50 sandera yang ditahan di Gaza, dengan hanya 20 orang diyakini masih hidup. Namun, akses kemanusiaan ke lokasi sandera masih tertutup dan keluarga mereka belum memperoleh informasi terkini. Di sisi lain, krisis kemanusiaan di Gaza makin parah, dengan laporan 6 kematian akibat kelaparan dan malnutrisi dalam 24 jam terakhir, serta lumpuhnya sebagian besar layanan dasar akibat kekurangan pangan dan bahan bakar. Meski Israel mengklaim telah membuka sebagian akses bantuan dan menghentikan serangan di beberapa wilayah secara terbatas, badan-badan PBB menilai langkah tersebut belum memadai dan mendesak perluasan jalur darat serta percepatan distribusi bantuan. Perang di Gaza sendiri meletus pada Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel Selatan, menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandra 251 lainnya. Balasan militer Israel hingga kini telah menewaskan lebih dari 60.000 warga di jalur Gaza, memperparah situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Kanada mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui airdrop ke Gaza yang telah berada di bawah serangan militer Israel yang menghancurkan selama hampir 22 bulan. Kanada mengatakan pada hari Senin 4 Agustus bahwa mereka telah mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui airdrop ke Gaza yang telah berada di bawah serangan militer Israel yang menghancurkan selama hampir 22 bulan. Ottawa kembali menuduh Israel melanggar hukum internasional. Angkatan bersenjata Kanada menggunakan pesawat Hercules CC-130C untuk melakukan airdrop bantuan kemanusiaan penting dalam mendukung Global Affairs Kanada ke jalur Gaza. Airdrop tersebut terdiri dari 21.600 pon bantuan, kata pemerintah Kanada dalam sebuah pernyataan. Canadian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa ini adalah airdrop kemanusiaan pertama Angkatan Bersenjata Kanada di atas Gaza yang menggunakan pesawat mereka sendiri. Militer Israel mengatakan 120 paket bantuan makanan untuk penduduk Gaza telah di-airdrop oleh 6 negara, termasuk Kanada. 5 negara lainnya adalah Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, Jerman, dan Belgia. Pekan lalu Kanada mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengakui negara Palestina pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan September yang meningkatkan tekanan terhadap Israel di tengah meluasnya kelaparan di Gaza. Kanada juga menyatakan pada hari Senin bahwa pembatasan Israel telah menimbulkan tantangan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan. Penghambatan bantuan ini merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan harus segera diakhiri, tegas pemerintah Kanada. Kabinet Keamanan Israel tengah bersiap mengambil keputusan penting terkait masa depan perang di Gaza. Langkah ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara pemimpin politik dan militer Israel. Kabinet Keamanan Israel tengah bersiap mengambil keputusan penting terkait masa depan perang di Gaza.
Langkah ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara pemimpin politik dan militer Israel. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dikabarkan akan mengajukan 3 skenario utama untuk dibahas dalam rapat kabinet. Opsi pertama adalah pengambil alihan penuh wilayah seperti kota Gaza oleh militer disertai evakuasi penduduk ke selatan. Skenario kedua mengusulkan pengepungan bertahap dan serangan berkelanjutan terhadap Hamas tanpa invasi darat besar-besaran. Sementara opsi ketiga adalah mempertahankan status quo sambil melanjutkan negosiasi tanpa hasil yang signifikan. Namun opsi ketiga ini disebut mulai kehilangan dukungan karena keyakinan bahwa Hamas tidak serius untuk mencapai kesepakatan. Perpecahan tajam terlihat di kabinet dengan sebagian menteri mendukung pendudukan penuh dan penghapusan Hamas. Di sisi lain, beberapa tokoh seperti Menteri Luar Negeri dan Kepala Dewan Keamanan Nasional lebih memilih pendekatan bertahap. Para pemimpin militer sendiri menolak invasi darat karena khawatir akan membahayakan sandera dan memperlemah posisi militer. Sementara itu, para mantan pejabat keamanan Israel menyerukan diakhirinya perang, memperingatkan bahwa negara itu kini berada di ambang kekalahan. Jumlah truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza selama 8 hari terakhir sangat terbatas, jauh di bawah kebutuhan harian minimal. Kondisi ini memperparah krisis malnutrisi dan kesulitan akses layanan kesehatan bagi penduduk, terutama anak-anak di bawah 5 tahun yang menghadapi risiko kematian akibat kekurangan gizi. Dalam 8 hari terakhir sejak Israel melonggarkan pembatasan pada 27 Juli, hanya 674 truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza. Hal itu disampaikan melalui pernyataan dari kantor media pemerintah Gaza yang dikelola oleh Hamas. Rata-rata hanya sekitar 84 truk bantuan yang tiba setiap hari, jauh di bawah target 4.800 truk selama periode tersebut. Kantor media tersebut menegaskan kebutuhan minimal Gaza mencapai 600 truk bantuan dan pasokan bahan bakar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan dan pangan. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan bahwa selama 2 minggu pertama Juli, lebih dari 5.000 anak di bawah usia 5 tahun mengalami malnutrisi.
Tahun ini total 74 kematian akibat malnutrisi telah tercatat di Gaza, dengan 63 di antaranya terjadi pada Juli. Kondisi ini mengindikasikan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza masih sangat serius, sementara keterbatasan pasokan bantuan menghambat upaya pemulihan bagi penduduk setempat. Badan Keamanan Tertinggi Iran menyetujui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional pada Minggu 3 Agustus. Menurut media pemerintah mengutip Reuters, hal ini menyusul perang udara singkat dengan Israel pada Juni lalu. Badan Keamanan Tertinggi Iran menyetujui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional pada Minggu 3 Agustus 2025. Menurut media pemerintah mengutip Reuters, hal ini menyusul perang udara singkat dengan Israel pada Juni lalu. Dewan Pertahanan yang baru itu akan bertugas meninjau strategi pertahanan dan meningkatkan kemampuan militer negara tersebut. Dewan Pertahanan tersebut akan dipimpin oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang disebut akan menyatukan para pemimpin senior dari seluruh jajaran pemerintahan dan militer Iran. Para anggotanya akan mencakup para kepala 3 cabang pemerintahan, termasuk ketua parlemen dan kepala otoritas kehakiman. Kemudian, para komandan senior angkatan bersenjata Iran, dan menteri-menteri dan sejumlah kementerian terkait. Pembentukan Dewan Pertahanan yang baru ini telah disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, yang merupakan badan keamanan tertinggi Iran. Serangan udara Israel pada 13 Juni 2025 yang menyasar fasilitas militer dan nuklir Teheran memicu saling serang selama 12 hari dengan Teheran. Amerika Serikat sampai ikut menyerang fasilitas nuklir Iran yang berlokasi di Natanz, Fordo, dan Isfahan pada 22 Juni. Lalu Iran menanggapi dengan melakukan serangan balasan, sebelum ketiganya menyepakati gencatan senjata pada 24 Juni. Perang melawan Israel itu disebut sebagai tantangan militer paling akut bagi Iran, sejak negara itu terlibat perang dengan Irak pada tahun 1980-an silam. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan bahwa negaranya akan menyerang Iran lagi jika terancam. Iran menolak memberikan akses kepada Badan Energi Atom Internasional untuk memeriksa 3 fasilitas pengayaan uranium yang sebelumnya menjadi sasaran serangan militer Amerika Serikat pada Juni lalu.
Iran menolak memberikan akses kepada Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk memeriksa 3 fasilitas pengayaan uranium yang sebelumnya menjadi sasaran serangan militer Amerika Serikat pada Juni lalu. Sikap tegas tersebut dinyatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan serta keamanan nasional Iran, sekaligus respons terhadap insiden yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap integritas wilayah mereka. Ketiga situs yang diserang, yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan, yang merupakan instalasi nuklir strategis yang menurut Teheran diserang dengan dukungan informasi intelijen, termasuk laporan yang dianggap ambigu dari IAEA. Iran menuding laporan IAEA telah dijadikan dasar bagi Amerika Serikat dan Israel untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur nuklir negaranya. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan siapapun termasuk IAEA memasuki lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa delegasi IAEA hanya akan diterima untuk berdiskusi, bukan melakukan inspeksi. Sikap Iran ini diperkuat dengan diterbitkannya dekret Presiden Mesut Pezeshkian yang menghentikan sementara kerjasama teknis dengan IAEA, termasuk izin akses ke lokasi nuklir. Pemerintahan Iran menilai tidak ada jaminan keamanan bagi fasilitas strategis dan para ilmuwannya jika kolaborasi tetap dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh. Iran juga menyampaikan kritik tajam terhadap Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, yang dianggap tidak mampu menjaga independensi lembaganya. Teheran menilai laporan IAEA bias dan berpotensi menjadi pembenaran bagi tindakan militer oleh pihak asing. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa kerjasama tidak akan diteruskan jika IAEA justru berperan dalam melegitimasi serangan terhadap negara mereka. Meski demikian, Iran tetap membuka ruang dialog. Delegasi IAEA direncanakan akan melakukan kunjungan dalam waktu dekat. Namun, hanya untuk melakukan perundingan dengan pejabat Organisasi Energi Atom Iran atau AEOI tanpa keterlibatan dalam pemantauan langsung di fasilitas terkait. Dengan kebijakan ini, Iran menekankan bahwa seluruh bentuk kerjasama internasional di bidang nuklir harus menjalani perlindungan terhadap ilmuwan dan aset vital negara. Penolakan terhadap inspeksi internasional juga menjadi sinyal bahwa Teheran tidak lagi mentoleransi risiko yang dapat mengancam stabilitas dan kapasitas strategisnya.
Kejahatan warga Yahudi Israel di Masjid Al-Aqsa masih terus dilakukan hingga saat ini. Bahkan pemerintah Israel merestui apa yang dilakukan warganya terhadap situs bersejarah dan suci bagi umat Islam itu. Kejahatan warga Yahudi Israel di Masjid Al-Aqsa masih terus dilakukan hingga saat ini. Bahkan pemerintah Israel merestui apa yang dilakukan warganya terhadap situs bersejarah dan suci bagi umat Islam itu. Pada tahun 2023 silam, pemerintah Israel menggali terowongan persis di bawah Masjid Al-Aqsa. Penggalian terowongan ini sudah dilakukan sejak lama hingga menimbulkan kekhawatiran. Sebab terowongan ini secara perlahan akan menghancurkan fondasi bangunan masjid tersebut. Lantas, apa yang membuat Israel ingin menguasai Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem yang merupakan situs suci umat Islam sejak lama. Namun, di kompleks tersebut juga menjadi situs suci tiga agama Islam, Kristen dan Yahudi. Dilansir dari Middle East Eye, bagi orang Yahudi penaklukan Al-Aqsa yang mereka sebut Temple Mount sebagai simbol besar, yaitu tanda akhir zaman seperti dinubuatkan dalam kitab suci mereka. Artinya, dengan merebut Al-Aqsa dari tangan kaum muslimin, maka kaum Yahudi sama dengan mendeklarasikan kemenangan. Masjid Al-Aqsa yang dibangun di era kejayaan Islam diyakini kaum Yahudi berada di atas peninggalan kuil suci mereka. Satu-satunya bagian yang tersisa dari The Second Temple adalah tembok barat yang menjadi tempat suci orang Yahudi untuk berdoa. Atas dasar keyakinan itulah, bagi warga Yahudi ada kepercayaan bahwa beribadah di dalam Temple Mount dan membangun kembali kuil ketiga di situs tersebut sebagai tanda turunnya Mesias dari hari penghakiman. Padahal, posisi masjid bersejarah bagi umat Islam itu diakui sebagai status quo termasuk oleh Israel sendiri sejak 1967. Artinya, kontrol atas masjid hanya dilakukan oleh umat Islam. Iran membentuk Dewan Pertahanan Nasional untuk mengantisipasi potensi konflik militer baru dengan Israel, menyusul ketegangan yang belum sepenuhnya mereda pasca gencatan senjata Juni lalu. Iran membentuk Dewan Pertahanan Nasional sebagai bagian dari strategis untuk menghadapi kemungkinan konflik lanjutan dengan Israel. Keputusan tersebut disahkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran pada Minggu 3 Agustus 2025.
Menurut keterangan resmi yang dikutip Reuters, Selasa 5 Agustus, Dewan tersebut bertugas mengevaluasi kebijakan pertahanan dan memperkuat koordinasi militer di bawah satu komando. Presiden Masud Pezeshkian ditunjuk sebagai ketua dewan dengan keanggotaan terdiri dari pimpinan 3 cabang pemerintahan, komandan tinggi militer, dan sejumlah kementerian terkait. Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Amir Hatami, menyatakan bahwa ancaman dari Israel belum sepenuhnya hilang dan tetap harus diwaspadai. Ia juga menegaskan komitmen Iran untuk melanjutkan program nuklir sipil, meskipun hal ini diprediksi akan mendapat perlawanan dari Israel dan Amerika Serikat. Sebelumnya, perang singkat antara Israel dan Iran pecah pada 13 Juni dan berlangsung hingga 24 Juni. Sebelum akhirnya dihentikan lewat mediasi Amerika Serikat dan Qatar. Dalam konflik itu, serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat menargetkan fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Namun, laporan intelijen menyebutkan bahwa upaya gagal melumpuhkan program nuklir Iran yang diperkirakan masih dapat melanjutkan pengayaan uranium dalam beberapa bulan ke depan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan menggelar rapat kabinet pekan ini untuk menginstruksikan strategi baru militer Israel dalam menghadapi Hamas, membebaskan sandera, dan menghilangkan ancaman dari Gaza. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את 3 המטרות הללו. כולן יהיו יוצא מן הכלל. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan rencana untuk menggelar rapat kabinet pekan ini guna membahas langkah militer berikutnya terhadap Hamas di Gaza. Ia menegaskan bahwa Israel akan tetap fokus pada 3 tujuan utama, yakni mengalahkan Hamas, membebaskan sandera, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya video terbaru yang menunjukkan kondisi fisik 2 sandera Israel yang sangat memprihatinkan. Rekaman yang dirilis kelompok Hamas dan Jihad Islam Palestina itu memicu kemarahan publik dan menambah tekanan terhadap Netanyahu untuk segera melakukan gencatan senjata. Netanyahu menyatakan bahwa video tersebut justru memperkuat tekadnya untuk menumbangkan Hamas dengan penyerangan oleh tentara IDF. Ia juga telah meminta Komite Palang Merah Internasional agar diberi akses mengirimkan makanan kepada para sandera yang hingga kini belum diberikan oleh Hamas. Israel turut mengajukan permintaan agar Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyerukan pembebasan sandera tanpa syarat. Ia juga mengkritik media internasional karena dinilai mengabaikan penderitaan para sandera sejak peristiwa 7 Oktober 2023. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד
כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keras Hamas setelah kelompok itu merilis video 2 sandera Israel dalam kondisi kurus dan lemah di Gaza. Macron menyebut perilaku Hamas sebagai kekejaman keji dan tindakan tidak manusiawi yang tak mengenal batas. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keras Hamas setelah kelompok itu merilis video 2 sandera Israel dalam kondisi kurus dan lemah di Gaza. Video tersebut memperlihatkan Rom Braslavsky dan Eviatar David, 2 warga Israel yang ditahan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Macron menyebut perilaku Hamas sebagai kekejaman keji dan tindakan tidak manusiawi yang tak mengenal batas. Ia menyampaikan hal itu melalui pernyataan di media sosial X merespons rekaman yang digambarkannya sebagai gambar tak tertahankan. Salah satu potongan video menunjukkan Eviatar David menggali tanah yang disebutnya sebagai kuburannya sendiri, memicu kemarahan luas. Dalam video itu, Braslavsky yang berusia 21 tahun dan juga berkewarganegaraan Jerman tampak sangat kekurangan gizi. Macron menegaskan bahwa prioritas utama Prancis adalah pembebasan segera seluruh sandera yang ditahan. Ia juga menegaskan dukungan Prancis terhadap gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan massal ke Gaza. Meski mendukung solusi 2 negara, Macron menolak keras peran Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Ia menyerukan demilitarisasi total Hamas dan pengucilan kelompok itu dari segala bentuk kekuasaan. Selain itu, Macron menegaskan bahwa negara Palestina hanya bisa diakui jika mau mengakui keberadaan Israel secara resmi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.